Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyana Prastiani, NIM 18202-148. Saya di sini akan menjelaskan tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat penting, terutama pada jalannya sistem dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam mengelola SDM, aspek-aspek yang paling penting yang harus diperhatikan adalah penerimaan, pelatihan, pembinaan, dan pengembangan, serta motivasi. Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur utama bagi manajemen dan dapat dijadikan sebagai indikator penting atas pencapaian tujuan organisasi. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan, SDM harus memiliki kompetensi yang mencakup 4 unsur. Yang pertama yaitu knowledge atau pengetahuan yang didapat seseorang dari proses edukasi maupun informasi sesuai bidang tugasnya. Yang kedua, skill atau keterampilan atau kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas sesuai bidang tugasnya. Yang ketiga adalah attitude atau sikap kerja seseorang yang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan norma atau kode etik yang diterapkan sesuai bidang tugasnya. Yang keempat, spiritualisasi, yakni kesadaran atas keterbatasan kemampuan dari ketergantungan daripada Allah SWT dalam menjalankan amanahnya memakmurkan alam ini, agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi organisasi untuk meraih keunggulan komprehensif dan strategis sejak dari perencanaan, penerimaan, sampai dengan perkembangannya. Penyusunan strategi pengembangan SDM didasarkan pada kerjasama antar departemen sumber daya manusia dengan manajer lini dari keterlibatan manajemen puncak dalam menjelaskan visi dan misi organisasi. Selanjutnya yaitu tentang kualifikasi sumber daya insani bank syariah. Pada proses penyaringan sumber daya insani pada umumnya, semua pekerjaan memerlukan pengemban amanah yang teruji dalam hal kemampuan menjalankan pekerjaan serta bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Kemudian setelah adanya penyaringan sumber daya insani, diteruskan dengan kualifikasi SDI secara syariah. Di sini lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang cukup unik, sebab di dalamnya melibatkan orang-orang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang bukan hanya ahli dalam bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan, namun juga mereka harus memiliki kualifikasi dan kompetensi syariah. Kemudian, dua sisi kualifikasi dan kompetensi ini dipadukan secara integral. Oleh karena itu, seorang SDI lembaga keuangan syariah harus selalu mengembangkan hal tersebut. Keahlian seseorang dalam bidang keuangan syariah secara baik dengan memenuhi kriteria satu di antara tipe-tipe berikut. Ada 3 tipe. Yang pertama itu spesialis ilmu syariah yang memahami ilmu ekonomi, termasuk ahli tipe A. Yang kedua adalah spesialis ilmu ekonomi yang menganut syariah, termasuk ahli tipe B. Yang terakhir adalah mereka yang memiliki keahlian dalam syariah maupun ilmu ekonomi, termasuk tipe C. Upaya pengelolaan SDM yang dipergunakan untuk memenuhi kualifikasi yang ihsan paling tidak perlu difokuskan pada 4 hal. Yang pertama adalah masalah peningkatan pemahaman tentang sistem lembaga keuangan syariah yang meliputi aspek mikro dan aspek makro, di mana aspek mikro adalah lembaga keuangan syariah sebagai individu atau lembaga usaha bisnis. Hal ini meliputi masalah-masalah teknis, manajemen, dan produksi jasa lembaga keuangan syariah. Sedangkan aspek makro yaitu perbankan sebagai suatu sistem yang sangat strategis atau menentukan stabilitas ketahanan ekonomi negara yang meliputi moneter, pengawasan, hukum, LKS nasional, dan internasional. Lalu poin kedua adalah peningkatan pemahaman dan penerapan konsep-konsep syariah dalam pengembangan produk, landasan moral agamis, dan etika bisnis Islami. Yang ketiga adalah peningkatan pemahaman stakeholders bagi usaha lembaga keuangan syariah sehingga dicapai
integritas dan komitmen yang tinggi. Yang terakhir adalah peningkatan pendidikan teknis, individual entrepreneurship, leadership, dan managerialship.